Jadi kalau misalkan sang suaminya lagi pergi gitu ya, kan pergi itu ada pergi yang lama, ada pergi yang sebentar. Pergi yang sebentar ya memang secara setiap harinya aktivitas seorang suami ya keluar pergi untuk mencari nafkah. Misalkan keluar pagi, datang lagi ke rumah pada sore hari. Nah, oleh karena itulah di dalam rumah tangga kita harus terus saling berkomunikasi, menceritakan apa kegiatan kita keseharian masing-masing. Dan kalau menurut saya itu menjadikan hal yang sangat seru banget ketika kita ngobrol dengan suami, kegiatan apa yang kita lalui hari ini gitu ya. Saya kasih contoh aja deh ya yang agak mendetail biar paham gitu. Nah, biasakan ya di dalam berumah tangga itu untuk saling berkomunikasi, menceritakan hari ini apa yang terjadi gitu ya. Bosan teh kalau ibu-ibu mah ya gitu-gitu aja lah, ngurus anak-anak, ngurus rumah, nyuci gitu. Ya nggak apa-apa, setiap anak itu kan ada perkembangan setiap harinya. Ceritain aja, hari ini anak kita udah bisa gini tadi gini loh gitu ya. Nah, ceritakan kepada suami kita apa kegiatan kita setiap hari ini. Mas tahu kan kalau setiap pagi itu aku itu suka nganterin anak kita ke sekolah. Nah, daripada aku nunggu di sekolah lama, pulang juga ke rumah nanti capek kan bolak-balik gitu nunggu nanti ngejemput anak, aku masuk ke pasar belanja gitu. Nanti udah belanja ya pulangnya langsung ngejemput anak pulang dari sekolah gitu. Tapi Mas kadang kan gitu udah belanja ke pasar juga kadang ada yang lupa, misalkan mau masak kurang tomat kek, kurang bawang daun kek, dan aku biasanya pergi suka ke warung Bu Anu gitu. Misalkan kata suaminya kan nanti kalau ke warung lah gak perlu jauh-jauh ke warung sana, udah ke warung yang deket aja gitu. Khawatir ninggalin anak gini gitu ya. Berarti kan itu suami udah mengetahui ya hal kita keseharian kalau keluar dari rumah itu apa aja gitu kan. Suami nggak melarang, enggak kan, nggak melarang, itu memang hal yang dibutuhkan seperti itu. Misalkan suatu waktu lagi berkata, Mas boleh gak ya besok aku tuh pengen ikut pengajian sama tetangga ke madrasah anu yang ngewuruknya anu gitu. Itu kan minta izin dulu kan, minta izin dulu, nggak langsung ujug-ujug aja celonong ikut ngaji tanpa bilang sama suaminya. Gak boleh, meski mau ngaji itu mesti bilang dulu. Kata suaminya iya sok, tapi gimana tuh anak kita? Gak apa-apa Mas, anak kita kan anteng ikut ngaji juga, nggak suka rewel, nggak suka ngeganggu. Ya kalau gitu ya sok atur-atur aja gitu. Kalau misalkan mau bertemu dengan orang tuanya, misalkan rumahnya gak terlalu jauh, masih satu kampung, sebelum pergi ke rumah orang tuanya, ngobrol dulu. Mas, kalau aku lagi bosan di rumah, boleh ya kali-kali aku tuh main ya ke rumah mama. Boleh ya kali-kali aku main ke rumah tetangga. Boleh ya kali-kali aku main ke rumah saudara. Bicarain itu teh ke suami teh. Dan suaminya jangan terlalu sering main sama tetangga Bu Anu, bapak gak terlalu seneng misalkan, orangnya banyak bicara gitu nanti takut dibawa nggak baik misalkan. Udah ya ikuti apa yang dikatakan suami. Oke, boleh kalau kamu main ke rumah saudara kamu, tapi jangan sering-sering ya gitu. Nah, hal itu bisa mempermudah ketika nanti suami misalkan mau pergi keluar kota pun, perginya lama nih, misalkan 2 bulan, 3 bulan. Mas sekarang kita bertemunya 3 bulan sekali karena proyek kerja papa misalkan dipindahkan dan pulangnya 3 bulan sekali. Sebelum pergi, ceritakan dulu. Berarti kan tadi istri tuh udah tahu apa keseharian kita di rumah. Dan berarti kalau kita mau pergi ke warung ya gak perlu bicara lagi sama suami karena udah tahu setiap hari kalau aku kekurangan apapun aku pergi ke warung dan suami tidak melarangku. Ketika mau pergi ngaji ya gak perlu bicara lagi, kan udah tahu keseharian aku bahwa setiap hari aku ngaji, setiap hari aku ke pasar, setiap hari aku menjemput anak, dan itu tak perlu bicara lagi karena udah tahu keseharian kita dan suami itu udah ridho.